Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1529. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Guntur, duar. Kekuatan darah Guntur yang tak ada habisnya pun melonjak dengan cepat dari tubuh Kincen. Kekuatan kegelapan dan kekuatan asal-usul iblis yang tidak pernah bisa bergabung saat ini dengan cepat bergabung bersama di bawah pengaruh kekuatan darah Guntur. Segera antara langit dan bumi, kekuatan tak berujung berkumpul dengan cepat mengalir ke dalam tubuh Kincen. Dan kekuatan ini terus-menerus meningkat, sebelum akhirnya mencapai titik yang sangat menakutkan. Itu terus-menerus memperkuat tubuh Kincen. Tetapi kultivasi Kincen yang terjebak di kemacetan belum dapat ditembus. Namun pada saat ini, boom, aura yang sangat menakutkan segera muncul dari tubuh Kincen. Dan napas ini terus-menerus menaik. Itu langsung mencapai ke tahap tengah Supreme, sebelum kemudian mencapai tahap tengah puncak Supreme. Namun aura di tubuh Kincen terus saja meningkat dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Dalam waktu yang singkat, Kincen langsung dipromosikan dari puncak tahap awal Supreme ke ranah puncak tahap tengah Supreme. Tetapi ini masih belum berakhir. Semua kekuatan di seluruh dunia cermin terus dibangkitkan dan dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam tubuh Kincen. Dunia cermin ini itu adalah tempat kekuatan kegelapan dan kekuatan asal-usul iblis telah bertarung selama ratusan juta tahun. Kekuatan di dalamnya telah berkumpul ke tingkat yang sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan di dunia ini karena konfrontasi selama bertahun-tahun itu telah mencapai titik di mana sifatnya sangat menakutkan. Itu bukan lagi kekuatan kegelapan biasa dan kekuatan asal-usul iblis di dunia luar. Namun itu sekarang kedua kekuatan itu semuanya memasuki tubuh Kincen dengan gila-gilaan dan itu masuk terus-menerus. Ini merupakan pemandangan yang sangat menakjubkan. Secara logika bahkan makhluk supreme di puncak akhir pun tidak akan mampu menahan dampak kekuatan mengerikan seperti itu. Dan makhluk supreme tahap akhir akan hancur seketika. Akan tetapi tubuh Kincen seperti jurang maut. Itu terus-menerus menyerap kekuatan yang melonjak dari langit dan bumi. Sepertinya tidak ada habisnya dan tidak pernah berakhir. Kekuatan supreme puncak tahap tengah menengah Kincen terus dikonsolidasikan hingga ke tingkat yang sangat mencengangkan. Dan masih saja saat ini masih meningkat. Sejumlah besar kekuatan dengan panik mengubah tubuh Kincen. Dengan perpaduan darah Guntur, kekuatan ini berubah menjadi kekuatan paling primitif menyebabkan auranya terus-menerus meningkat. Adegan seperti itu langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Tentu saja di antara orang banyaknya yang ada di sana, orang yang paling terkejut adalah Imam Besar. Mustahil. Ini tidak mungkin. Imam Besar melihat pemandangan ini dengan tidak percaya, dia hampir menjadi gila. Anak di depannya ini sebenarnya mampu menyerap begitu banyak kekuatan dari dunia cermin, dan dia masih menyerapnya terus-menerus. Monster raksasa apa ini? Gumam Imam Besar. Imam Besar saat ini memiliki keraguan yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Tetapi pada saat ini dia merasakan perasaan krisis yang kuat muncul di benaknya. Tetapi dia tahu dengan jelas bahwa dia tidak lagi punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Karena pria muda di depannya ini memberinya terlalu banyak kejutan. Jika dia terus membiarkannya seperti ini, maka dirinya pasti akan berada dalam bahaya. Memikirkan hal ini, Imam Besar matanya berkilat tajam. Dan dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Seketika napas yang mengerikan menyapu tubuhnya. Dan altar gelap itu seperti benua yang terbakar dan itu bergerak ke bawah dengan keras. Seketika bayangan besar dari Pri Rubah berekor 10 pun bergetar secara langsung.
Tubuhnya mengeluarkan bunyi klik dan kekuatan di dalam tubuhnya bergerak dengan gila-gilaan, seolah-olah akan pecah kapan saja di bawah pukulan imam besar ini. "Nah, kamu baik-baik saja," kata hantu rubah peri berekor 10 itu. Dia memandang Qin Chen tanpa bisa berkata-kata. Jika dia terus seperti ini, maka dia tidak bisa lagi bertahan. Tetapi Qin Chen tidak menjawabnya, dan lautan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus memasuki tubuh Qin Chen dengan gila-gilaan. Astaga, hanya bisa bertarung. Tatapan tajam melintas di mata hantu rubah peri berekor 10 itu. Dia melihat ke langit dan aura di tubuhnya segera mulai terbakar. Dia membakar asal-usulnya. Imam besar di depannya terlihat itu sudah gila. Dia hanya bisa menahan serangan lawan dengan membakar asal-usulnya. Segera rubah peri berekor 10 tidak pernah menyangka bahwa sekarang dia akan bertarung mati-matian setelah dia baru saja memulihkan tingkat kultivasi kehidupan sebelumnya. Anda harus tahu bahwa di zaman kuno ada banyak sekali pelindung di sekeliling rubah peri berekor 9 dan tidak banyak kesempatan bagi rubah peri berekor 9 untuk mengambil tindakan secara pribadi. Seringkali ketika dia menghadapi pertempuran, ada banyak makhluk jantan yang bertarung untuknya. Akan tetapi sekarang dia bekerja keras untuk melindungi umat manusia ini. Dan jika sampai berita ini ke telinga para dewa iblis kekacauan kuno, saya khawatir para dewa iblis kekacauan kuno itu akan merangkak keluar dari kuburan mereka sambil menangis. Sementara melihat itu, imam besar nampak memandangi hantu rubah peri berekor 10 itu dengan mata yang dingin, dan sedikit keganasan muncul dari matanya. Dia mengangkat tangannya dan lalu dengan keras sebuah tanda berdarah muncul langsung dari altarnya. Rune berwarna darah ini berukuran 10.000 kaki. Segera setelah itu muncul, aura menakutkan meletus dan seluruh ruang dan waktu mendidih tepat di bawah aura ini. Rune aturan asli. Mata peri rubah berekor 10 melebar. Rune ini ternyata adalah rune aturan asli yang berisi aturan utama pengoperasian alam semesta. Imam besar mengabaikan rubah peri berekor 9 itu, dan dia hanya melambaikan tangannya dan boom. Rune berdarah itu langsung ditekan, dan saat berikutnya hantu rubah peri berekor 10 tidak bisa lagi bertahan, dan bayangannya yang tingginya puluhan ribu kaki pun itu meledak dalam sekejap. Duar. Seketika seteguk darah pun muncrat dari sudut mulut peri rubah berekor 10 itu, dan hantu peri rubah berekor 10 diterbangkan mundur di bawah tekanan rune berdarah ini. Ada garis darah tebal di mana-mana di tubuhnya yang sangat menakutkan. Datang lagi. Hantu rubah peri berekor 10 meraung keras lagi dan matanya langsung berubah menjadi merah darah. Pada saat ini kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuh Qin Chen, dan akhirnya Qin Chen mencapai batasnya. Dan boom, Qin Chen merasakan seolah-olah ada belenggu yang patah di tubuhnya, dan aura yang kuat yang membuat jantung berdebar langsung menyapu darinya. Terobosan. Setelah menerobos ke ranah supreme puncak tahap tengah, Qin Chen membuat terobosan lain dan langsung mencapai ranah supreme tahap akhir. Dan setelah menerobos ke ranah supreme tahap akhir, aura Qin Chen akhirnya melambat. Menerobos begitu banyak ranah secara sekaligus, tidak peduli seberapa kuat kekuatan yang ada di sini, Qin Chen masih perlu untuk mencerna kekuatan yang dia serap sebelumnya. Tentu saja yang paling penting adalah setelah mencapai ranah supreme tahap akhir, jika ingin meningkatkannya lagi, bukan hanya peningkatan kekuatan, tetapi itu juga peningkatan pemahaman tentang aturan. Qin Chen meraung panjang dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Pemandangan mengerikan itu membuat semua orang terlihat ngeri. Anak ini, kata imam besar setelah imam besar mengalahkan hantu rubah peri berekor 10. Dia menoleh dengan kaget dan marah, merasakan aura di tubuh Qin Chen dengan ketakutan yang tak ada habisnya di matanya. Saat ini mata Qin Chen pun juga langsung tertuju kepada imam besar. Namun Qin Chen tidak menyerang imam besar, melainkan Qin Chen menoleh ke arah Chen Sisi dan Sangguan Wan-er. Saat ini Qin Chen dengan jelas melihat hubungan antara Chen Sisi dan Sangguan Wan-er. Satu demi satu pembuluh darah muncul antara langit dan bumi. Itu adalah kekuatan aturan yang dibentuk oleh dunia cermin. Jika kekuatan aturan tersebut langsung dihancurkan, maka pasti akan mempengaruhi keselamatan Chen Sisi dan Sangguan Wan-er. Akan tetapi tidak ada solusi. Qin Chen mengangkat tangannya dan lalu menggedor. Pohon iblis dari 10.000 alam dan senjata sumber jiwa iblis langsung muncul di samping Qin Chen. Kekuatan di tubuh Qin Chen mengalir kepada dua harta karun ini dalam sekejap, sebelum kemudian terdengar suara ledakan.
dan pohon iblis dari 10.000 alam berkembang pesat, berubah menjadi pohon kuno yang menjulang tinggi di atas langit, berdiri di antara langit dan bumi, menopang seluruh dunia cermin. Segera setelah itu, pedang karat misterius muncul di tangan Qinchen, dan dia menebas dengan pedang menuju kekosongan di atas Chen Sisi di depannya, dan boom! Cahaya pedang menyala dan kekosongan terbuka secara langsung. Kekuatan mengerikan yang menekan Chen Sisi terputus dalam sekejap dan runtuh dalam sekejap. Kemudian dalam sekejap berikutnya, asapnya menghilang dan sebab serta akibat yang tak terhitung jumlahnya juga lenyap. Qinchen, tubuh Chen Sisi bergetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Penindasan selama bertahun-tahun akhirnya telah membuatnya merasa sangat malu. Namun pada saat ini dia memandang Qinchen sambil tersenyum dan semuanya jatuh pada Qinchen. Penantian bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akhirnya membuahkan hasil. Qinchen, Chen Sisi tersenyum. Pada saat ini, segala sesuatu di dunia kehilangan warnanya dan hanya Chen Sisi yang tersisa. Ada darah di bibirnya, berdiri di alam semesta yang hampa tanpa akhir ini. Dia tampak begitu sakral dan menakjubkan, seolah-olah tidak ada apapun di alam semesta ini yang bisa menandinginya. Chen Sisi, kata Qinchen. Qinchen juga bergumam. Dia berjalan menuju Chen Sisi selangkah demi selangkah, sebelum kemudian memeluk Chen Sisi dengan kuat di depan semua orang. Ini adalah satu-satunya pemikiran Qinchen saat ini. Bukankah upaya yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk momen saat ini? Keduanya tidak berbicara dan tidak perlu banyak berbicara. Mereka merasakan hangatnya suhu tubuh Qinchen dan Chen Sisi. Chen Sisi merasakan sangat lega untuk saat ini. Dia hanya berbaring di pelukan Qinchen, tidak pernah ingin dipisahkan selama sisa hidupnya. Boom! Namun pada saat ini, kekuatan kegelapan yang bergulir dan kekuatan asal mula iblis melonjak antara langit dan bumi, mengganggu keduanya dari pencelupan pelukan mereka berdua. Kekuatan bergulir menyapu seperti lautan luas dan terus-menerus menekan Chen Sisi. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Seluruh dunia cermin saat ini sedang mendidih. Ketika Chen Sisi dibawa ke sini dari tempat persidangan di surga, justru karena beberapa perubahan telah terjadi di dunia cermin ini sehingga dia perlu ditekan di sini. Dan sekarang Chen Sisi telah kehilangan kekuatannya. Dunia ini mendidih dalam sekejap seperti akhir akan datang. Boom! Pedang panjang besar yang mencapai langit melintasi dunia. Seluruh dunia cermin terbelah menjadi dua dunia berbeda di bawah pedang Qinchen. Kekuatan kegelapan dan kekuatan sungai panjang asal mula iblis sebenarnya dipisahkan sedikit demi sedikit. Aturan dunia ini tidak dapat menahan kekuatannya dan dipotong oleh Qinchen. Adegan ini membuat semua orang sangat ketakutan, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ini sungguh menakutkan, satu pedang tetapi langsung memotong kekuatan kegelapan yang telah melawan asal-usul iblis selama ratusan juta tahun. Jika berita ini menyebar, maka itu dapat mengguncang seluruh alam semesta. Cara seperti itu tidak bisa dicapai dengan mengandalkan kekerasan. Ini sungguh menakutkan. Di sisi kekuatan kegelapan, kekuatan kekerasan terus berfluktuasi dan napas gelap yang tak berujung bergulir, seolah-olah iblis datang. Dia marah dan mengaum. Dan dalam kekuatan ini, sebuah angka naik dan turun. Qinchen, guru, dia... Kata Chen Sisi, dia berbicara dengan tergesa-gesa. Sosok itu tak lain adalah Sang Guan Wan Berikan padaku, kata Qinchen. Qinchen membawa Chen Sisi dan berjalan selangkah demi selangkah menuju gelombang kegelapan yang tak ada habisnya. Mengikuti jejak Qinchen, kekuatan kegelapan di sekitarnya mundur dengan gila-gilaan, seolah-olah para bangsawan bertemu dengan raja mereka. Kemudian darah raja kegelapan di tubuh Qinchen meledak dalam sekejap, dan kekuatan kegelapan yang mengejutkan naik ke langit, seperti semburan gunung dan tsunami, dan itu tiba-tiba mengangkat tangannya ke arah Sang Guan Wan Dengan raungan, Sang Guan Wan yang berubah menjadi wujud tahu perlahan-lahan mengeras dan muncul di bawah kekuatan darah raja kegelapan Qinchen. Itu, bagaimana ini mungkin? Kata imam besar. Di kejauhan imam besar dan yang lainnya tercengang. Seseorang yang bertransformasi menjadi tahu setara dengan menyatukan dirinya dengan langit dan bumi, dan lalu menyatu dengan langit dan bumi. Dan ini adalah proses yang tidak dapat diubah. Akan tetapi, apa yang mereka lihat sekarang? Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Sang Guan Wan ini memiliki benih kehidupan peninggalan Qinchen di dalam tubuhnya. Bisa dikatakan bahwa nyawa Sang Guan Wan telah menyatu dengan napas Qinchen. Selama transformasi belum sepenuhnya selesai, maka Qinchen dapat mengambil kembali Sang Guan Wan dari proses transformasi. Wan kamu sangat bodoh, kata Qinchen.
Jejak kesusahan melintas jauh di mata Qingchen. Wanita ini sangat bodoh. Jelas sekali Sangguan Xin-er lah yang mengkhianatinya saat itu. Namun Sangguan Wan Er ini menanggung semua dosa, merusak penampilannya, dan putus asa dengan Sangguan Wan Er memutuskan hubungan. Dia di sini malah ingin menebus dosa dan bersatu kembali dengan dirinya, lalu mengubah dirinya untuk menjadi Tao. Namun, segala keluhan dan keluh kesah telah hilang sejak Sangguan Xin-er meninggal waktu itu, dan Sangguan Wan Er rela jatuh ke dalam iblis demi Qingchen dan juga Chen Sisi waktu itu. Dan sekarang berdiri di depan Qingchen, dia hanyalah seorang wanita tak berdaya, seorang wanita malang yang menderita penyiksaan dan perjuangan batin. Sebenarnya Qingchen sudah lama melupakan ketidaksenangan terhadap Sangguan Wan Er. Wan Er, kemarilah, kata Qingchen. Dia memanggil Sangguan Wan Er. Guru, kata Chen Sisi. Dia juga berkata kepada Sangguan Wan Er. Pochen, kata Sangguan Wan Er. Dia menatap kosong ke arah Qingchen dan Chen Sisi. Air mata mengalir di wajahnya tanpa suara, tetapi dia tersenyum bahkan saat dia menangis. Dan itu adalah air mata kebahagiaan. Semua orang sialan ini, pergilah ke neraka. Pada saat ini suara gemuruh yang mengejutkan terdengar dan imam besar meraung dengan matanya yang galak. Situasi di depannya benar-benar telah melebihi ekspektasinya. Rencana yang telah dia bangun selama ratusan juta tahun kini akan segera hancur. Kalian kenapa tidak menyerah? Kemarilah dan mati. Pada saat ini imam besar berteriak keras menyebabkan Qingchen dan yang lainnya merasakan niat membunuh darinya. Lalu kemudian imam besar membanting altar ke tubuhnya. Segera dalam sekejap aura gelap yang menakutkan melonjak dari tubuh imam besar dan kekuatan aslinya langsung berubah menjadi kegelapan. Sebagai gantinya, kegelapan menelan segalanya seperti celah neraka yang terbuka dan kemudian secara bertahap menyelimuti dunia ini. Di tubuhnya, tanda gelap bermekaran satu demi satu berkembang menjadi misteri tertinggi. Rambutnya acak-acakan, dia memegang tongkat di tangannya dan matanya seperti burung nasar, dingin dan juga aneh, membuat banyak pria kuat gemetar ketika melihat ke arahnya. Dia sangat kuat saat ini, terintegrasi langsung dengan altar kegelapan. Aura kegelapan begitu kuat sehingga melonjak dari roh surgawi menyebabkan langit mengaum dan bergetar. Dia seperti iblis tak tertandingi yang bermanifestasi di dunia manusia dan memiliki penglihatan dalam. Di bawah kakinya ada mayat banyak makhluk tertinggi. Darah mereka mewarnai seluruh kehampaan menjadi merah darah dan energi pembunuhan mereka melonjak ke langit. Penglihatan ini merupakan pemandangan mengerikan yang muncul, membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Sekarang orang itu seperti orang kegelapan yang berkuasa yang datang dari tahun-tahun prasejarah. Imam besar mendekat selangkah demi selangkah. Setiap kali dia mengambil langkah maju, seluruh dunia bergetar dan kehampaan mengaum juga beresonansi dengannya. Kekuatan semacam ini dengan aura dingin ini membuat dingin hati semua orang. Semua orang kuat yakin yang ada di sana bahwa jika mereka benar-benar terkena, maka banyak orang yang hadir akan meledak di tempat dan hancur secara fisik dan juga mental. Imam besar saat ini tidak bisa agresif. Dia secara langsung mengintegrasikan kekuatan kegelapan pada dirinya. Namun dia tidak punya pilihan lain. Dan situasinya saat ini telah mencapai titik yang sangat berbahaya bagi dirinya. Qingchen, Chen Sisi dan Sangguan Wan Er memandang Qingchen dengan gugup dan memegang tangan Qingchen. Sementara hantu rubah peri berekor 10 juga kembali dengan cepat. Dan lalu menatap imam besar dengan seksama dengan ketakutan di matanya. Nah, orang ini telah berubah menjadi kegelapan. Aku khawatir dia akan mendapat masalah sekarang. Ini tidak bisa dibiarkan. Mari kita bergandengan tangan dan berjuang untuk keluar dari dunia ini. Selama kita meninggalkan ruang lingkup kekuatan kegelapan dan memasuki dunia iblis, maka orang ini pasti akan ditekan oleh alam surgawi. Kata peri rubah berekor 10 itu, dia berkata dengan penuh semangat. Namun hantu rubah peri berekor 10 itu cemas. Dia sangat cemas dengan ekspresi serius di wajahnya. Meskipun imam besar sebelumnya juga mengendalikan kekuatan kegelapan, dia hanya menggunakan beberapa cara khusus untuk mengendalikan kekuatan kegelapan. Akan tetapi kini, imam besar telah secara langsung menggelapkan asal-usulnya sendiri hanya untuk mendapatkan kekuatan yang kuat dalam jangka waktu tertentu. Ini setara dengan membuat kesepakatan jahat dengan klan kegelapan hanya untuk mengaktifkan potensi dirinya sendiri. Dia tidak boleh membiarkan rencana yang dia buat selama ratusan juta tahun ini gagal di sini. Akan tetapi saat ini Qingchen tampak tenang menghadapi imam besar tanpa rasa takut sedikit pun dan lalu berkata dengan tenang, "Tidak perlu.
Peri rubah berekor 10 senior. Saya mengganggu Anda sebelumnya. Anda bisa beristirahat sekarang. Serahkan imam besar ini kepada saya, kata Qinchen. Mendengar itu, peri rubah berekor 10 berubah warna dan lalu berkata dengan cemas, "Tidak, orang ini adalah puncak tahap air supreme. Dan sekarang dia telah tercemar oleh kekuatan kegelapan. Meskipun kekuatanmu telah membuat terobosan, namun di bawah dunia gelap ini, kamu tidak akan bisa menjadi lawannya Namun sebelum rubah peri berekor 10 itu menyelesaikan kata-katanya, Qinchen langsung menyelanya seraya tersenyum. Senior rubah peri berekor 9, jangan terlalu khawatir, lihat saja aku, kata Qinchen. Lihat saja kamu, kata peri rubah berekor 10 itu. Dia pun memandang Qinchen dengan kaget. Mungkinkah orang ini ingin menantang imam besar? Boom, Qinchen pun melangkah keluar dan bergerak maju selangkah demi selangkah ke depan di dalam kehampaan. Ekspresi Qinchen tetap tenang dan